Komandan Rayon Militer 0803 Cibeber, Kapten Infanteri Frederikus Teda, budidayakan pepaya lokal, gunakan pupuk organik hasil fermentasi bioaktivator yang diciptakannya dari bahan alami. Seperti apakah buah pepaya yang dihasilkan? Bahan apa saja yang digunakan untuk membuat bioaktivator ciptaannya? Inilah seputar Cianjur. Kecintaannya terhadap pertanian tidak diragukan lagi untuk mantan anggota Kopassus yang sekarang menjabat sebagai komandan di Koramil 0803 Cibeber. Ya, dialah Kapten Infanteri Frederikus Teda, yang menggunakan waktu luangnya, selepas menunaikan kewajibannya sebagai Danramil 0803 Cibeber, untuk mampir di kebun, tempat di mana dibudidayakannya pepaya lokal jenis semangka, dengan menggunakan pupuk organik hasil fermentasi bioaktivator dari bahan alami yang diciptakannya. Reporter Bela Negara News mencoba untuk mengungkap apa saja kegiatannya untuk pemirsa, dan dari bahan apakah bioaktivator yang diciptakannya. Simak penjelasan dari Danramil 0803 Cibeber yang akrab dipanggil Bang Teda ini. Ini salah satu unsur bahan dasar untuk kita buat pupuk cair atau bioaktivator. Satunya adalah ini. Nanti kita ambil cairannya, dasar cairannya air. Ini dari air bisa. Fosfor ini salah satu unsur fosfor yang kita ambil untuk bioaktivator. Bahan tadi salah satunya adalah cairan atau umbut pisang yang sudah membusuk tadi. Cairannya kita ambil 1 liter, nanti kita masukkan ke dalam jerigen ini. Ukuran bisa 5 liter, ini kita pakai yang 30 liter. Berarti kita menggunakan air 10 liter, kemudian dengan bahan itu 1 liter, bahan-bahan baku yang kita dapat dari alam, kemudian ada akar-akar rhizobium atau akar-akar dari tanaman kolongan, nanti kita campur ke sini. Setelah itu dengan gula 1 kilo, gula merah atau dengan molase 1 liter. Tidak ada gula merah, kita pakai molase 1 liter. Tapi kalau tidak ada molase, kita gunakan gula merah 1 kilo. Nanti kita campurkan di sini. Kemudian kita kasih oksigen selama 3 kali 24 jam. Selama 3 malam. Ini setelah 3 kali 24 jam kita angkat. Kita buka, kemudian kita tutup pakai tutup jerigen ini. Kita tutupkan. Ini selama beberapa hari. Kemudian kita buka, ya, kita kendorkan biar tidak gasnya tidak mendobrak keluar. Kemudian kita simpan. Ambil 250 liter atau 300 ml kita tuangkan. Nanti kita untuk membuat pupuk cair. Kita akan campur dengan air ukuran 15 liter. Komposer, kita membuat kompos. 15 liter ini dengan 1 liter bioaktivator. Tapi kalau kita mau aplikasi langsung ke lapangan untuk tanaman, cuma 250 liter ke dalam 15 liter air. Nah, ini cukup keras, cukup berkualitas. Ini kita masukkan ke dalam 15 liter air. Penyemprotan ini oleh bioaktivator itu manfaatnya untuk tanaman apa, Dan? Ini untuk menyuburkan tanah dulu. Yang pertama kita menyuburkan tanah. Ketika tanah subur, tanaman pasti sehat. Jadi termasuk kita menyuburkan tanah, termasuk tanaman juga. Jadi bukan hanya tanah, tapi tanaman juga kita awalnya kita dengan menyemprotkan bioaktivator. Oke, sudah jadi seperti itu ya, Dan? Iya, sudah jadi. Oke, jadi ini siap untuk ditebar ya, untuk dipupuk ya? Kilo kita jual 10.000. Oke, siap. Kompos yang siap diaplikasi ke tanaman.
Ini berawal dari rumput-rumput ini kita campur dengan beberapa unsur dari batang pisang, batang pepaya, semua daun-daun, daun bambu, semua kita aduk di sini, simpan di sini, kemudian disemprot Menggunakan tadi ya, menggunakan bioaktivator. Akan di fermentasi selama 40 hari menggunakan plastik ini, plastik hitam ini ditutup. Ini kita tutup selama 40 hari. Ditutup selama 40 hari ya, Dan? 40 hari, tapi kita bisa buka setiap 1 minggu. 1 minggu kita aduk. Setelah diaduk selama 40 hari atau 2 minggu dia akan jadinya seperti ini. Ya, 40 hari nanti jadinya seperti ini. Ini yang kita siap aplikasi. Kalau buat persemaian kita ayak dulu. Ya, kita menggunakan ayakan ini untuk persemaian, untuk media persemaian. Untuk pembibitan ya, Dan ya? Pembibitan ya. Pembibitan kita harus ayak. Ini diayak. Ya, batu-batunya tidak ikut ke bawah. Daun yang belum jadi tidak ikut ke bawah. Kita ayak. Setelah diayak, ini hasilnya cukup halus. Nah, yang kasar kita kembalikan ke sini, nanti dia beberapa hari akan jadi. Jadi ayak seperti ini. Ini ukuran 5 kilo. Itu udah siap untuk ditebar ya? Ya, ini siap ditebar di tanaman atau buat persemaian. Oh, itu untuk persemaian dan juga untuk tanaman langsung bisa ya? Tanaman langsung bisa. Ini sudah jadi, sangat halus, sangat siap. Baik. Lengkap ini. Kita coba untuk mengaplikasikan ke tanaman dengan pupuk yang sudah diayak, yang sudah jadi kompos ini. Kita siap melaksanakan pemupukan dengan pupuk organik hasil dekomposer. Inilah hasilnya. Nah, kita cangkul dulu keliling. Kira-kira jarak 7 cm dari pohon. Nah, keliling 7 cm kita pupuk keliling. Bentuknya udah menyatu, hampir warna dengan tanah. Ciri-ciri pupuk yang bagus, dia warnanya coklat. Ini berarti belum satu pohon ini upayakan setengah karung, berarti sekitar 25 kilo. Kita harus tabur keliling. Nah, ini organik, tidak ada efek, banyak-banyak ini juga nggak apa-apa, karena tanaman akan makan sesuai dengan kebutuhan dia. Dia tidak akan makan lebih. Kita menggunakan pupuk organik dalam usia 8 bulan. Jenis pepaya semangka ini jenis semangka. Jenis asli Indonesia namanya semangka. Hasilnya di dalamnya merah dan cukup manis, bukan cuma sangat manis, karena dia menggunakan pupuk alami. Sudah dapur, kompos, sudah tepat. Ini sudah 2-3 kali panen. Ini ada sisa panen ini. Dan kita ini jual, tuh siap panen ya, Dan ya? siap panen. Ini besar ya, Dan ya? ini satu lagi, ini juga siap panen. Sudah mulai mangkal, bisa untuk rujak. Bisa kita tunggu 2-3 hari, dia sudah akan Siap disajikan ya? Ya, siap dia kita Dimakan ya? makan. Saya lihat. Selamat sore pemirsa. Hari ini saya bersama Komandan Koramil 0803 Cibeber, Kodim 0608 Cianjur, Bapak Kapten Infanteri Ferdinand Steda. Ini Komandan, Komandan kan masih berdinas di kemiliteran ya, dan bisa diceritakan nggak untuk pemirsa bilangnya motivasi Komandan apa, Dan, untuk membudidayakan ini? Motivasi kami ke depan, kami akan jadi
Baik, ini pemupukan ataupun pembudidayaan ini konon katanya menggunakan pupuk organik, dan seperti apa, bisa dijelaskan Dan? Baik, semua kita menggunakan pupuk organik atau pupuk hayati dengan bahan-bahan yang ada di sekitar sini. Kita tidak dari luar, tapi berada di sekitar kebun, seperti kompos, seperti daun-daunan yang jatuh, kemudian sisa-sisa dari buah-buahan yang sudah tidak dimakan lagi, kulitnya kita pupukkan jadi kompos dan kita olah jadi Pupuk organik yang komandan buat itu seperti apa, bisa kasih gambaran buat pemirsa? baik. Kita sudah menekuni pupuk ini sejak tahun 2013, 8 tahun lalu. Kita coba menggali potensi wilayah. Artinya Jawa Barat ini di Cianjur banyak yang bisa kita hasilkan, misalnya pupuk organik. Ini kita olah dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, dari sisa makanan, kemudian dari cairan minuman-minuman yang kita tidak, seperti kopi, teh, kita ambil, kita olah, kemudian kita bisa kita langsung aplikasikan dengan proses fermentasi, bisa kita buat dekomposer, artinya dengan suhu cair dan bahan-bahan yang ada. Kita campurkan dengan bioaktivator yang kami bikin ini, kami buat ini, bisa menghasilkan pupuk padat yang baik untuk tanaman dan pupuk cair. Kita juga namanya bioaktivator kami buat. Baik. Selama komandan menanam pohon pepaya ini, dan sudah berapa kali panen Dan, dari semenjak penanaman? Ini sudah berkali-kali, setelah 8 bulan, mulai kita tanam bulan Juni, berarti Februari kemarin kami panen setiap hari. Pepaya ini kita panen setiap hari. Setelah 8 bulan itu dia akan panen setiap hari. Selain pepaya, dan apalagi yang ditanam sama komandan di lokasi? Lokasi ini di belakang kami sudah tanam sekitar 600 stek vanili dan sudah berusia 1 tahun 10 bulan. Dan sudah siap untuk pembungaan. Proses pembungaan akan kita lakukan beberapa bulan ke depan. Baik. Kenapa komandan memilih untuk menanam vanili juga Dan untuk daerah, untuk di lokasi ini Dan? Tanah di Cianjur ini menurut saya apa aja bisa hidup. Saya pikir apalagi vanili dengan nilai jualnya dia salah satu rempah-rempah yang termahal nomor 2 setelah saffron itu vanili. Kita motivasinya di samping untuk ekonomi, kita juga untuk berbagi dengan masyarakat usaha kalau mereka mau. Tip-tip apa yang ingin disampaikan kepada para petani khususnya, ataupun para anggota militer juga yang untuk tertarik dengan aktivitas komandan selama ini? Apa yang ingin disampaikan buat mereka? Baik, makasih. Semua bidang bagus, yang tidak hanya tani tapi mungkin di bengkel, mungkin kita di berjualan, berbisnis, dagang, semua bagus. Kami lebih memilih di tani ini menjadi tani produktif, tani produsen, bukan petani konsumtif. Artinya pupuk kita harus bikin sendiri, bibit juga kita bisa menghasilkan sendiri. Tidak semua harus beli, karena itu cost-nya sangat besar. Ketika kita beli bibit, kita beli pupuk, semua besar. Tapi dengan lahan yang seperti ini, yang kecil ini, kita bisa lakukan sendiri. Misalnya kita untuk benefit yang besar, kita boleh berkolaborasi dengan partai-partai besar. Intinya komandan bisa meluangkan waktu atau menggunakan waktu di setelah melakukan tugasnya di kemiliteran, terus melakukan aktivitas di kebun seperti ini, mungkin menjadi suatu motivasi buat pemirsa, di mana kita bisa melakukan apapun sesuai keahlian kita. Yang penting adalah tekad ya Dan ya, tekad dan motivasi kita, serta fokus untuk mendalami atau menjalankan suatu usaha. Pemirsa, dengan tekad dan kemauan yang tinggi akan menghasilkan hasil yang optimal. Inilah hasil yang dibudidayakan oleh Pak Komandan kita, Pak Ferdi Ripisteda, yang mana menghasilkan buah yang luar biasa ini. Mantap Komandan.
Sip, mantap. Terima kasih, mantap. Ikan ini kita sinkron dengan bioaktivator ini di cair untuk merangsang pertumbuhan bunga karena usianya sudah 1 tahun 10 bulan, persiapan untuk proses pembungaan. Baik. Ini bisa kita semprot langsung ke batang-batang ini untuk merangsang pertumbuhan bunga. Bisa ke tanah, dan dia Menyuburkan juga tanah ya, Dan? ya, menyuburkan tanah dan tanaman. Tanaman vanili usia 1 tahun 10 bulan siap untuk proses pembungaan. Diawali dengan proses pemeliharaan, yaitu kita memangkas pucuk. Pucuk ini untuk merangsang proses pembungaan. Nah, kita ambil hitung 8 atau 7 ruas dari pucuk ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kita akan pangkas untuk proses pembungaan. Kita pangkas ujungnya, nanti kita rangsang. Membuat perangsang untuk mempercepat proses pembungaan. Ini kita potong miring biar tidak mengena air hujan untuk pembusukan. Ini kita buat pembibitan lagi ujungnya ini, nanti kita buat bibit baru. Ini yang kita buat proses pemeliharaan. Nanti kita tiap hari diiris. Ini nanti dari ruas-ruas ini akan tumbuh bunga. Baik, kalau vanili untuk panennya, masa panennya berapa lama, Dan? Ini 1 tahun, panennya sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun. Nah, biasanya kalau bunganya bulan September atau Oktober, kita panen sekitar bulan April tahun depan. Oh gitu. Nah, ini sekitar Juni-Juli dia sudah mulai bunting, dia ruas-ruasnya ini. Nanti bulan September atau Oktober dia akan tumbuh bunga. Baik. Di sebelum Juni, dan panennya 9 bulan kemudian atau 8 bulan, sekitar bulan April tahun 2022. Baik, secara benefit, secara profitnya seperti apa, Dan, kalau kita membudidayakan vanili, Dan? Benefitnya ini kalau mentah kita jual dengan 1 kilo 400.000. Itu yang untuk grade A. Iya. Itu yang bagus. Tapi kalau sudah diproses kering bisa di atas 2 juta, bisa 4 juta. Kalau kita langsung dengan pembeli luar mungkin lebih dari 3-4 juta, bisa 4 juta, 5 juta. Dari Kampung Ciajak Bayubur, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Taufik Winata, Bela Negara News mengabarkan.